Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, sampai hari ini renungan kita berjalan dengan baik. Ya, sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya, persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayat 27. Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 27. Dengan perikop Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong. Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkal pula, dan ketika itu berkokok ayam. Tema kita pada hari ini adalah tetap setia atau menyangkal Yesus. Tetap setia atau menyangkal Yesus. Saudara yang terkasih, dalam perikop ini penulis memaparkan dua peristiwa yang berbeda, tetapi dijalin menjadi satu. Satu berlatar di dalam gedung, yaitu di dalam gedung pertemuan para imam besar, dan yang lain di luar gedung. Dalam peristiwa yang pertama, para prajurit menangkap dan membawa Yesus menghadap mantan imam besar yang adalah mertua Kayafas. Dialah yang bernama Hanas. Tadi kita sudah baca ya, sidang jemaat Tuhan, yang secara tidak langsung pernah menubuatkan kematian Yesus. Hanas menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Menyangkut ajarannya, Yesus mengatakan bahwa ajarannya secara terbuka telah disampaikan di hadapan publik. Hanas dapat menanyai para pendengarnya mengenai kebenaran ajarannya itu. Namun Hanas tidak melakukannya. Ia malah membiarkan Yesus diperlakukan secara kasar oleh seorang penjaga. Menyangkut murid-muridnya, Yesus memilih diam karena melindungi mereka. Yesus diperlakukan sangat kasar sekali. Dia ditampar. Yesus dikatakan tidak sopan kepada imam besar. Yesus berkata, "Kalau saya salah, tunjukkan salah saya. Kalau saya benar, kenapa kamu menampar saya?" Itu pertanyaan Yesus kepada mereka. Namun mereka tidak peduli, sidang jemaat Tuhan. Ya, karena di hati mereka mau menghukum Yesus. Namun bagaimana dengan Petrus dalam peristiwa yang kedua? Petrus menyangkal Yesus, gurunya, dan berbohong demi keselamatan dirinya sendiri. Petrus di sini sangat luar biasa, sidang jemaat Tuhan. Dia sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Yesus ditangkap, tapi dia malah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, jemaat Tuhan. Ya, padahal ia pernah sesumbar waktu mereka masih bersama-sama dengan Yesus, dengan murid-muridnya. Petrus pernah mengatakan seperti ini, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Ya, ini pernah dikatakan Petrus. "Dan aku akan memberikan nyawaku bagimu," katanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan menguatkan dia dan berdoa untuk dia. Paling sedikit ada 3 penyebab kegagalan Petrus. Kenapa Petrus menyangkal daripada gurunya, itu Tuhan Yesus Kristus. Pertama, ia membawa diri ke dalam pencobaan yang tidak dapat dihadapi, yaitu tempat musuh Yesus. Padahal Yesus telah meminta murid-muridnya untuk pergi. Ini yang pertama. Yang kedua, Petrus tidak berjaga-jaga di dalam doa. Ia terlalu mengandalkan kekuatan sendiri daripada mengandalkan Allah, sehingga gagal dalam ujian iman. Ya. Yang ketiga,
Petrus takut menghadapi konsekuensi bahwa ikut Yesus kadang harus menderita. Ia menyangka bahwa mengikut Yesus itu mudah, ya sidang jemaat Tuhan, dan akan mendapat posisi yang tinggi dalam kerajaan Allah. Maka ketika menyaksikan Yesus ditangkap, ia tidak siap mengalami nasib yang sama. Begitu juga dengan kita sidang jemaat Tuhan. Terkadang kita tidak siap memikul salib. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mengikut Tuhan memang tidak mudah. Dan kadang harus pikul salib. Namun ingatlah, sidang jemaat Tuhan, ingatlah akan pengorbanan Kristus yang telah dinyatakan di kayu salib. Ini harus kita ingat. Hal ini harus mendorong kita untuk tetap setia mengikuti Dia sampai akhir hidup kita. Jangan seperti Petrus. Ada sedikit masalah, hidup dia terancam, terjepit, dia berbohong. Dia menyangkal dirinya, menyangkal Yesus. Bahwa dia bukan daripada murid Yesus. Dia menyangkal itu. Saya akan percaya sidang jemaat Tuhan tidak seperti itu. Seperti tema kita, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Tetap setiakah atau menyangkal Yesus? Saya akan percaya kita semua akan setia sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami. Seberat-berat apapun masalah, kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Kami mau berusaha tidak menyangkal Yesus dalam kehidupan kami. Terkadang Tuhan kami menyimpang dari Tuhan. Terkadang kami Tuhan tidak mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami terus Tuhan menghitung hari-hari kami. Agar kami terus belajar mengenai pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Karya terbesar dalam hidupku.